Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan cerita yang membuat bulu kuduk kita semua merinding. Sebelum lanjut ke cerita, ada baiknya bantu kami dengan mengklik tombol subscribe, like, dan komen, serta share sebanyak-banyaknya agar channel ini makin berkembang. Terima kasih. Di sebuah desa terpencil di lereng Gunung Lawu, Joko, seorang pria berusia 35 tahun, menjalani hidup sederhana sebagai penjual ayam potong. Namun, dagangannya selalu sepi. 2 tahun terakhir, pembeli seolah menghilang. Kulkas penyimpan daging ayamnya sering dipenuhi lalat, dan aroma busuk menyelinap meski ayamnya masih segar. Joko mulai putus asa. Hutang menumpuk, dan istrinya, Sari, sering mengeluh karena kebutuhan rumah tak terpenuhi. Desas-desus di desa menyebutkan nama Mbah Mulyono, seorang dukun tua yang konon bisa mengubah nasib. Meski ragu, Joko memutuskan untuk mencari dukun itu, berharap ada keajaiban yang bisa menyelamatkan hidupnya. Malam itu, bulan purnama menerangi jalan setapak menuju rumah Mbah Mulyono di ujung desa, dekat hutan pinus. Joko berjalan sendiri, membawa sesajen sederhana, telur, kemenyan, dan bunga melati, seperti yang dipesankan tetangganya. Udara dingin menusuk, dan suara jangkrik terdengar nyaring, bercampur dengan desis angin yang aneh, seperti bisikan. Joko merasa bulu kuduknya merinding, tapi tekadnya lebih kuat dari rasa takut. Setelah 1 jam berjalan, ia sampai di sebuah gubuk kayu tua. Atapnya miring dan dindingnya penuh lumut. Sebuah lentera minyak tanah menyala redup di beranda. Joko mengetuk pintu, tapi tak ada jawaban. Saat ia hendak berbalik, pintu terbuka perlahan dengan derit yang menusuk telinga. Seorang lelaki tua, kurus, dengan rambut putih panjang dan wajah penuh keriput, berdiri di ambang pintu. Matanya dalam, seolah bisa melihat jiwa Joko. "Masuk, nak. Aku sudah tahu kau datang untuk apa," katanya dengan suara serak. Joko tersentak. Ia belum memperkenalkan diri, tapi lelaki tua itu seolah sudah mengenalnya. "Mbah Mulyono?" tanya Joko ragu. Lelaki tua itu tersenyum tipis. "Kau butuh bantuan, bukan? Daganganmu sepi, hidupmu susah. Aku bisa membantu." Joko menelan ludah, lalu mengangguk. Ia menyerahkan sesajen dan menceritakan masalahnya. Mbah Mulyono mendengarkan dengan tenang, sesekali mengangguk. Setelah selesai, dukun itu mengeluarkan sebuah botol kecil berisi cairan hitam pekat dan sehelai kain merah. "Minum ini malam ini di bawah pohon pisang di belakang rumahmu. Lalu, ikat kain ini di pintu warungmu. Jangan ceritakan ini pada siapapun, bahkan istrimu. Besok, daganganmu akan ramai," ujar Mbah Mulyono. Joko mengangguk patuh, meski hatinya dipenuhi keraguan. Ia pulang dengan perasaan campur aduk antara harap dan takut. Malam itu, Joko melakukan apa yang diperintahkan. Di bawah pohon pisang di belakang rumahnya, ia meminum cairan hitam itu. Rasanya pahit, seperti campuran tanah dan darah, membuat perutnya mual. Ia lalu mengikat kain merah di pintu warungnya. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya, dan Joko merasa seolah ada mata yang mengintipnya dari kegelapan. Ia buru-buru masuk rumah dan berusaha tidur, tapi mimpi buruk menghantuinya. Bayangan wajah Mbah Mulyono yang tersenyum mengerikan dengan mata bercahaya merah. Keesokan paginya keajaiban terjadi. Warung Joko dipenuhi pembeli. Mereka datang dari berbagai penjuru desa, bahkan dari kota tetangga. Ayam-ayamnya ludas dalam hitungan jam. Joko tak percaya. Ia tersenyum lebar, berpikir bahwa Mbah Mulyono benar-benar dukun sakti. Hari demi hari, warungnya semakin ramai. Uang mengalir, hutang lunas, dan Sari mulai tersenyum lagi. Tapi, ada sesuatu yang aneh. Setiap malam, Joko mendengar suara ketukan pelan di pintu warungnya,
meski tak ada siapapun di luar. Ia juga sering merasa ada bayangan bergerak di sudut matanya, terutama saat ia sendirian di warung. Seminggu kemudian, Joko mulai merasa lelah. Ia sering terbangun tengah malam, berkeringat dingin dengan perasaan bahwa seseorang sedang berdiri di ujung ranjangnya. Sari juga mulai curiga. "Jo, kenapa kau berubah? Kau sering gelisah dan matamu kok seperti bukan kamu?" katanya suatu malam. Joko hanya menggeleng, tak ingin menceritakan ritual itu. Suatu hari, Joko menemukan kain merah di pintu warungnya robek-robek, seolah dicakar. Ia panik dan memutuskan untuk kembali menemui Mbah Mulyono. Malam itu, ia berjalan kembali ke gubuk tua di ujung desa. Tapi sesampainya di sana, gubuk itu tampak lebih reyot dari sebelumnya. Atapnya ambruk, dan lentera yang dulu menyala kini pecah di tanah. Joko mengetuk pintu, tapi tak ada jawaban. Ia mendorong pintu, dan di dalam ia hanya menemukan ruangan kosong penuh debu dan sarang laba-laba. Tak ada tanda-tanda kehidupan. Kebingungan, Joko bertanya pada seorang petani tua yang lewat di sekitar situ. "Pak, Mbah Mulyono mana? Saya perlu menemuinya." Petani itu memandang Joko dengan wajah pucat. "Mbah Mulyono? Nak, dia sudah meninggal sejak tahun 1998. Tubuhnya ditemukan di gubuk itu, kabarnya karena ritual yang salah. Sejak itu, gubuk ini kosong." Joko merasa dunianya berputar. "Tapi saya bertemu dengannya minggu lalu. Dia memberi saya ramuan dan kain merah." Petani itu menggeleng, matanya penuh ketakutan. "Nak, kau harus hati-hati. Banyak yang bilang arwah Mbah Mulyono masih gentayangan, menipu orang dengan ilmunya. Apa yang kau lakukan dengan ramuan itu?" Joko tak bisa menjawab. Ia berlari pulang, hatinya penuh dengan ketakutan. Di rumah, ia mencoba mencari botol cairan hitam itu. Tapi botol itu hilang. Kain merah di warung juga lenyap. Malam itu, ketukan di pintu warung kembali terdengar, kali ini lebih keras. Joko mengintip dari jendela dan jantungnya hampir berhenti. Di depan warung, berdiri sosok Mbah Mulyono dengan wajah pucat dan mata bercahaya merah, seperti di mimpinya. Joko mengunci pintu dan bersembunyi di bawah meja, berdoa agar sosok itu pergi. Tapi suara ketukan berubah menjadi cakaran dan bisikan serak mulai terdengar, memanggil namanya. "Joko, kau sudah mengikatkan dirimu padaku. Kau tak bisa lari." Sari terbangun karena suara ribut itu dan menemukan Joko gemetaran. Setelah memaksa Joko bercerita, Sari menyeret Joko ke seorang kiai di desa tetangga. Kiai itu mendengarkan cerita Joko dengan wajah serius. "Kau tak berhadapan dengan Mbah Mulyono, nak. Itu jin yang mengambil wujudnya. Kau meminum ramuan yang mengikatmu pada makhluk itu. Setiap keberuntungan yang kau dapat, kau bayar dengan jiwa dan tenagamu." Kiai itu melakukan ritual untuk memutus ikatan Joko dengan jin itu. Selama ritual, Joko berteriak kesakitan, seolah ada sesuatu yang mencakar tubuhnya dari dalam. Bayangan hitam berkelebat di sudut ruangan dan suara tawa serak memenuhi udara. Setelah berjam-jam, ritual selesai dan Joko pingsan. Joko selamat, tapi ia tak pernah sama lagi. Warungnya kembali sepi, tapi ia bersyukur masih hidup. Namun setiap malam purnama, ia masih mendengarkan bisikan samar di telinganya memanggil namanya dengan suara serak yang dulu ia kira milik Mbah Mulyono. Ia tahu jin itu masih mengintai, menunggu kesempatan untuk kembali. Di desa itu, cerita tentang Joko dan Mbah Mulyono menjadi peringatan. Jangan pernah mencari jalan pintas dengan dukun, karena kau tak pernah tahu apakah yang kau temui manusia atau sesuatu yang jauh lebih gelap.